Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Ika Novia Ardani, biasanya dipanggil Ika. Saya mahasiswi semester 1 di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Hukum, dengan NIM 233690057. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan mengenai pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Jadi, mari kita mulai dari strategi kewirausahaan. Dalam memulai proses kewirausahaan, kita akan dimulai dengan sebuah proses yang paling penting, yaitu proses perencanaan. Jadi, sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus merencanakan terlebih dahulu hal-hal terkait mengenai usaha yang akan kita jalankan. Hal-hal yang harus kita pahami dengan baik adalah mengenai misi usaha, usulan, strategi, peluang yang mungkin akan menguntungkan untuk kita, yang bisa diraih oleh market, yang bisa kita jadikan kekuasaan. Fungsi perencanaan itulah yang akan dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam keberhasilan suatu usaha, yang dimana di dalamnya itu terdapat ringkasan eksekutif, terdapat maksud usaha, usulan finansial, peminjaman dana dari sumber dana, dan yang terakhir adalah pengembalian dana jika kita memakai modal awal itu adalah meminjam dari bank maupun sumber-sumber lainnya dari luar diri kita sendiri. Pada proses perencanaan usaha ini, jika kita ingin memiliki usaha sendiri, yang artinya kita dirikan sendiri dari awal, pada akhirnya akan memaksa kita untuk lebih banyak berkarya, beraktivitas, berkreasi, serta berdiskusi juga. Nah, proses perencanaan pada kewirausahaan ini juga bisa kita jadikan sebagai sumber permodalan dari luar, dari pendanaan luar. Misalnya kita membuat sebuah proposal seperti proposal manajemen usaha, pemasaran produk, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Seperti yang kita tahu, modal itu sangat penting ya dalam memulai usaha dan menjalankan usaha. Semuanya tergantung kepada kita, tergantung pada prinsip kita. Bagaimana kita menjalankan, mengendalikan, dan mengembalikan dana yang sudah kita pinjam tadi. Jadi ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu ada sumber dana. Nah, sumber dana ini adalah modal utama dalam sebuah usaha. Di dalamnya ada dana internal, itu maksudnya dana yang berasal dari diri kita sendiri ataupun suatu lembaga. Terus yang kedua adalah dana cadangan atau laba. Nah, dana ini bisa kita manfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Terus yang ketiga adalah dana eksternal yang berasal dari keluarga, tetapi harus ada kesepakatan keuntungan sebelumnya. Sumber dana yang terakhir adalah dana ventura. Dana ventura ini biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan yang akan ataupun perusahaan yang ingin berinvestasi pada usaha kita. Aspek yang kedua adalah perencanaan dan penggunaan dana, mulai dari biaya awal, rancangan keuangan. Terus rancangan keuangan ini bisa dilihat dari neraca harian, neraca pendapatan, terus ada analisa tulang pokok, terus ada biaya sewa bangunan, asuransi, dan yang lain-lainnya. Serta yang terakhir yang sangat-sangat penting diperhatikan adalah pengawasan dan pengendalian dari dana itu sendiri. Ini sangat penting dilakukan sejak kita memulai suatu usaha itu.
Hal-hal lain yang harus kita perhatikan dalam memulai sebuah usaha adalah yang pertama, persoalan pemasaran. Bagaimana suatu barang itu kita hasilkan, kita produksi, kemudian kita distribusikan sesuai market atau pasar melalui pemasaran dan bisnis, dan usaha itu akan tetap berlanjut sampai seterusnya. Yang kedua adalah menentukan barang dan jasa sesuai apa yang konsumen inginkan. Sesuai apa yang konsumen butuhkan, bukan apa yang kita mau dan kita butuhkan. Karena memang target kita adalah mendapatkan keuntungan, dan yang membeli itu pastinya konsumen. Terus yang ketiga adalah menghasilkan barang dan jasa, menentukan dan mencocokkan harga. Terus yang ketiga adalah mendistribusikan barang ataupun jasa. Serta yang terakhir adalah kita harus mempromosikan barang dan jasa itu. Nah, manfaatkanlah media sosial untuk mempromosikannya, karena mungkin akan lebih menguntungkan daripada kita membayar iklan dan lain sebagainya. Jadi manfaatkanlah sosial media yang kita punya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya. Hal yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran. Di antaranya perencanaan pemasaran, mix marketing, dan kiat pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran ini misalnya itu ada penentuan kebutuhan, keinginan dari konsumen. Ingat, kita membangun usaha itu harus mengikuti apa kebutuhan dan keinginan konsumen, bukan apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Terus selanjutnya adalah wajib melakukan riset pasar. Terus memilih pasar atau segmentasi pasar. Kita harus tahu tujuan kita ini ke siapa target kita, jangan asal-asalan saja. Terus yang selanjutnya adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang terakhir adalah marketing mix. Nah, mengenai kiat pemasaran itu contohnya mencari peluang pasar, tempat yang jelas dan tepat, terus banyak barang yang dibutuhkan, menentukan target yang hendak dicapai. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah teknik pengembangan usaha, dimulai dari perluasan skala ekonomi, perluasan cakupan usaha ketika sudah berdirinya usaha, dan pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai tentang persoalan manajemen strategi kewirausahaan. Yang pertama itu adalah manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usaha pasti akan berjalan sesuai harapan. Yang kedua adalah strategi kewirausahaan terkait market leader. Dan yang terakhir, harus mampu menjaga semangat agar mendorong perilaku kreatif agar memperoleh keuntungan di pasar bisnis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.